Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, nama saya Nailatul Kamelia. Di sini saya akan menjelaskan tentang Resum IPS. Kesultanan Makassar. Di sini Kesultanan Makassar merupakan kesultanan Islam yang terletak di Sulawesi Selatan. Kesultanan Makassar berasal dari kerajaan Gowa dan Talo. Kedua kerajaan ini kemudian bergabung menjadi satu di bawah pimpinan Raja Gowa. Adapun Raja Talo menjadi Mangkubumi setelah menganut Islam. Kerajaan tersebut menjadi Kesultanan Makassar. Kesultanan Makassar mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan Sultan Hasanuddin tahun 1653 sampai 1669 Masehi. Ia berhasil membangun Makassar menjadi penguasa jalur perdagangan di wilayah Indonesia bagian timur. Pada tahun 1660 Masehi terjadi Perang Makassar. Perang ini disebabkan oleh persaingan antar Kesultanan Makassar dan Kerajaan Bone yang mendapat dukungan dari VOC Belanda. Selain itu, perilaku orang-orang Belanda yang menghalangi pelaut Makassar membeli rempah-rempah dari Maluku dan mencoba ingin memonopoli perdagangan juga terjadi penyebab Perang Makassar. Dalam perang ini Kesultanan Makassar mengalami kekalahan dan terpaksa mendatangani perjanjian Bongaya yang sangat merugikan Kesultanan Makassar. Kesultanan Mataram. Kesultanan Mataram merupakan kesultanan Islam yang didirikan oleh Sutawijaya pada tahun 1557 Masehi. Sutawijaya kemudian menjadi Sultan Mataram yang pertama dengan gelar penambahan Senopati ing Alaga Sayyidin Panatadgama. Sutawijaya kemudian digantikan oleh putranya yang bernama Mas Jolang yang memerintah tahun 1601 sampai 1613 Masehi. Mas Jolang kemudian digantikan oleh putranya Mas Rangsang yang memerintah tahun 1613 sampai 1645 Masehi. Mas Rangsang terkenal dengan nama Sultan Agung. Pada masa pemerintahan Sultan Agung, Kesultanan Mataram mencapai puncak kejayaan. Dalam bidang politik, Mataram berhasil memperluas kekuasaan ke berbagai daerah di Jawa Tengah, Jawa Timur, dan sebagian Jawa Barat termasuk Banten. Dalam bidang ekonomi, Mataram berkembang menjadi negara agraris, hasil utamanya adalah beras. Pada tahun 1645, Sultan Agung Kesultanan Mataram Sultan Agung wafat dan dimakamkan di situs pemakaman di puncak bukit tertinggi di Imogiri yang ia buat sebelumnya. Kerajaan Mataram kemudian dipimpin oleh putranya Amangkurat I 1647 sampai 1677. Pada masa pemerintahannya, Mataram mengalami kemunduran karena masuknya pengaruh Belanda. Kesempatan ini dimanfaatkan oleh Belanda untuk menguasai tanah Jawa yang subur. Belanda berhasil memecah belah Mataram. Pada tahun 1755 Masehi, dilakukan perjanjian Giyanti yang membagi kerajaan Mataram menjadi dua wilayah. Kerajaannya itu daerah Kesultanan Yogyakarta dan daerah Kesultanan Sukarta, Kesultanan Ternate dan Tidore. Masuknya Islam ke Maluku erat kaitannya dengan kegiatan perdagangan. Pada abad ke-15 Masehi, para pedagang dan ulama dari Malaka dan Jawa menyebarkan Islam di Maluku. Dari sini muncul 4 kesultanan Islam, yaitu Ternate, Tidore, Jailolo, dan Bacan. Pada saat kesultanan tersebut berkuasa, masyarakat Muslim di Maluku sudah menyebar sampai ke Banda, Iti, Haruku, Makyan, dan Halmahera. Maluku terkenal sebagai daerah penghasil rempah-rempah seperti pala dan cengkeh dan menjadi pusat perdagangan. Di antara kesultanan yang ada, Ternate yang paling maju. Kesultanan Ternate kaya akan hasil rempah-rempah, sehingga menarik banyak pedagang. Kemajuan Ternate ternyata menyebabkan persaingan antar kesultanan di Maluku. Di Maluku akibatnya muncul dua persekutuan yang bersaing, yaitu Ulili
Ahmad yang dipimpin oleh Ternate, Uli Siwang yang dipimpin oleh Sidori. Cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.